Penguasaan teknologi kunci, Big Data, AI, dan Internet of Things atau IoT dalam pengambilan keputusan strategis terus dilakukan. Pengolahan data riset geoinformatika dapat diaplikasikan lembaga dan kementerian di berbagai sektor. Pentingnya Big Data spasial untuk pelayanan publik yang lebih baik. Restoran bisa memanfaatkan data-data spasial itu untuk membangun di mana lokasi potensi pelanggan yang akan mendatangi restoran tersebut. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya, Loviana Suseno. Dalam era digital yang semakin maju, riset geoinformatika menjadi fokus utama dalam memanfaatkan big data, kecerdasan artificial, dan Internet of Things untuk mengoptimalkan sistem pengambilan keputusan. Big data yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar menjadi kunci utama dalam menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Pusat Riset Geoinformatika, Profesor Muhammad Rohis Khomarudin, mengatakan pemanfaatan big data ini tidak dapat dipungkiri, terutama ketika kita mempertimbangkan potensi besar yang terkandung di dalamnya. Namun, untuk dapat meraih manfaat maksimal, diperlukan penguasaan teknologi kunci dari big data itu sendiri. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data dengan tepat. Arah ke depan riset geoinformatika adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan big data, kemudian artificial intelligence, dan juga IoT, termasuk data-data pengindrian jauh dan juga data sains lainnya, menjadi suatu sistem pengambilan keputusan. Big data ini sangat penting ya, dengan teknologi-teknologi yang ada dan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi memang yang harus kita kuasai adalah key teknologi dari big data tadi. Penguasaan metode untuk menganalisis suatu data menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan, itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita, terutama di data-data spasial yang berbentuk keruangan gitu. Riset geoinformatika mengemban misi penting dalam mengolah dua jenis data yang memiliki peran sentral dalam pengembangan sistem pengambilan keputusan. Data pertama yang disoroti adalah data penginderaan jauh, sementara yang kedua adalah data geospasial yang mungkin berasal dari sumber lain selain penginderaan jauh. Rohis berujar kedua jenis data ini memiliki nilai strategis yang tinggi dan menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pengambilan keputusan yang efektif. Pusat Riset Geoinformatika berkomitmen untuk membangun suatu sistem yang tidak hanya memadukan, tetapi juga mengoptimalkan informasi dari kedua jenis data ini. Data penginderaan jauh tidak hanya sekedar menjadi aset riset, tetapi akan diimplementasikan oleh kementerian atau lembaga dan terfokus pada kebutuhan masing-masing sektor. Kami mengolah dua tipe data yang berbeda. Yang pertama adalah data penginderaan jauh. Yang kedua adalah data geospasial yang mungkin diturunkan bukan dari data penginderaan jauh. Dua data ini adalah data yang sangat penting yang dapat digunakan untuk sistem pengambilan keputusan, dan Pusat Riset Geoinformatika ini akan membangun suatu sistem-sistem yang dapat menjadi sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan yang akan dibangun seperti misalnya kita menginformasikan bagaimana daya dukung lingkungan dari data-data geospasial tadi, atau data yang pengambilan keputusan untuk analisis resiko bencana misalnya. Sebagai lembaga riset, BRIN memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan teknologi dan inovasi. Salah satu aspeknya adalah pemanfaatan pemodelan penginderaan jauh yang dapat mendukung industri dengan menyediakan data spasial berharga, termasuk data penginderaan jauh, data statistik, dan data geospasial lainnya. Contoh nyata dari potensi pemanfaatan ini dapat ditemukan di sektor kesehatan. Rohis mengatakan, dengan pemodelan penginderaan jauh dapat ditentukan dengan lebih akurat, di mana lokasi fasilitas kesehatan sebaiknya tersebar. Hal ini akan membantu perencanaan infrastruktur kesehatan yang lebih efektif. Potensi untuk pemanfaatan di industri sangat banyak. Kita bisa supporting dari teknologinya, modelnya, kita bisa support dari metode yang kita bangun untuk menghasilkan data-data spasial, baik data dari penginderaan jauh, data statistik maupun dari data geospasial lainnya. Restoran misalnya,
bisa memanfaatkan data-data spasial itu untuk membangun di mana lokasi potensi pelanggan yang akan mendatangi restoran tersebut. Kemudian juga misalnya di fasilitas kesehatan, juga kita bisa menentukan di mana lokasi fasilitas kesehatan yang kurang, misalnya fasilitas kesehatan yang sudah lebih, dan juga beberapa perusahaan swasta misalnya terkait dengan asuransi. Itu juga bisa kita menggunakan data-data spasial itu untuk mengapresial ya, kalau misalnya di asuransi kebencanaan, berapa jumlah premi yang mereka harus bayar kalau memang berada di daerah risiko bencana. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi.